Inter Milan kembali menegaskan dominasinya di klasemen Serie A setelah mengalahkan Fiorentina dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-22 musim 2023-24. Laga tersebut digelar di Stadion Artemio Franchi, Senin, 29 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez melalui sundulan pada menit ke-14. Gol tersebut tercipta berkat umpan Christian Aslani dari sepak pojok ke kotak penalti Fiorentina. Dia mengarahkan bola ke Lautaro. La Viola sempat mendapat hadiah penalti di menit ke-75 setelah kiper Inter, Yann Sommer berupaya untuk menjauhkan bola dari embalan Zola, yang berniat melakukan tandukan. Namun, Sommer dinilai melakukan pelanggaran saat melakukan penyelamatan seusai terlihat meninju wajah Zola. Wasit yang memimpin laga, Gianluca Aureliano pun mengecek VAR, dan memutuskan untuk memberi penalti buat tim tuan rumah. Namun, Gonzalez yang maju sebagai eksekutor gagal melakukan tugasnya. Sepakannya dengan mudah ditangkap oleh Sommer, yang membuat Fiorentina gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini membuat Inter berhasil menggusur Juventus dari puncak klasemen sementara Serie A. Inter kini mengumpulkan 54 poin di puncak, unggul 1 angka atas Bianconeri di posisi kedua dengan raihan 53 poin. Kendati demikian, Nerazzurri memiliki tabungan 1 pertandingan di tangan, dan berpeluang memperlebar keunggulan di puncak. Lautaro Martinez kembali mencetak gol saat membawa Inter Milan menang 1-0 atas Fiorentina pada laga pekan ke-22 Serie A 2023 hingga 2024 di Stadion Artemio Franchi, Senin, 29 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tersebut membuat Lautaro menyamai rekor gol milik Mauro Icardi di Inter Milan. Melansir dari laman resmi Inter, Lautaro sukses menyamai rekor rekan senegaranya, Icardi, dengan menorehkan 124 gol di semua ajang. Dia terus menulis sejarah, halaman demi halaman. Lautaro kini bergabung dengan Icardi di peringkat ke-8 dalam daftar top scorer sepanjang masa Nerazzurri. Kapten Nerazzurri itu kini mengoleksi 124 gol dan naik ke daftar 10 besar pencetak gol terbanyak dalam sejarah Inter setelah melewati Vieri dengan 123 gol. Dalam 28 pertandingan yang dimainkan sejauh musim 2023-24 ini, penyerang asal Argentina itu telah mencetak 22 gol. Kiper Inter Milan, Yann Sommer mengaku sudah mengetahui arah sepakan penalti pemain Fiorentina, Nico Gonzalez dalam kemenangan 1-0 Nerazzurri atas La Viola pada pekan ke-22 Serie A 2023 hingga 2024, Senin, 29 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Saat Inter memimpin 1-0, Fiorentina mendapat hadiah penalti pada menit ke-75. Sommer dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang saat melakukan penyelamatan seusai terlihat meninju wajah Zola. Wasit yang memimpin laga, Gianluca Aureliano pun meninjau VAR, dan memutuskan untuk memberi penalti buat tim tuan rumah. Namun, Nico Gonzalez yang maju sebagai eksekutor penalti gagal melakukan tugasnya. Sepakannya dengan mudah ditangkap oleh Sommer, yang membuat Fiorentina gagal menyamakan kedudukan. Skor 1-0 pun bertahan hingga laga usai, dan tambahan 3 poin ini membuat Inter berhasil menggusur Juventus dari puncak klasemen sementara Serie A. Usai laga, Sommer buka suara terkait keberhasilannya menahan tendangan penalti Nico Gonzalez. Penalti itu adalah momen yang sulit, tetapi kami telah banyak belajar sebelum pertandingan, dan saya tahu ke arah mana Nico Gonzalez akan menempatkan penalti tersebut, ujar Sommer kepada Inter TV. Kami akan menikmati kemenangan ini karena kami memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Sangat penting untuk memiliki unit pertahanan yang sangat baik dan bekerja sama dengan baik sebagai sebuah kelompok, hal ini telah membuat kami mencatatkan banyak clean sheet. Secara fisik saya merasa baik dan saya sangat menikmati bermain untuk Inter.
Pelatih Inter Simone Inzaghi mengakui bahwa dia berencana memasukkan Federico Di Marco di babak kedua melawan Fiorentina, namun pergantian pemain Vincenzo Italiano meyakinkannya untuk meninggalkan pemain internasional Italia itu di bangku cadangan. Nerazzurri mengamankan kemenangan 1-0 di Stadio Franchi di Florence, yang memungkinkan mereka kembali ke puncak klasemen Serie A dengan keunggulan 1 poin atas Juventus dan 1 pertandingan tersisa. Carlos Augusto memulai sebagai bek sayap kiri dan bermain sepanjang pertandingan, meninggalkan Di Marco di bangku cadangan. Inzaghi menjelaskan keputusannya saat konferensi pers pasca pertandingan yang dikutip Football Italia. "Saya melakukan penilaian. Carlos Augusto menjadi starter, dan saya ingin memasukkan Di Marco pada babak kedua, namun Fiorentina terus memasukkan pemain fisik, dan saya tahu menit-menit terakhir akan sangat intens," jelas bos Nerazzurri. Di Marco telah memainkan 2 pertandingan final di Supercoppa, jadi saya membuat keputusan ini. Di Marco, 26, menjadi starter di kedua pertandingan Supercoppa melawan Lazio dan Napoli di Riyadh pekan lalu. Nerazzurri mungkin kembali ke puncak klasemen Serie A, namun Inzaghi merasa tugasnya belum selesai. "Itu adalah pertandingan penting di lapangan yang sulit," lanjutnya. "Babak pertama sangat bagus dan saya yakin kami harus mencetak gol lagi. Kami mempertahankan permainan kami menghadapi Fiorentina, tapi kami tidak bisa menggandakan keunggulan dan tidak efisien dalam memanfaatkan sentuhan akhir. Itu adalah pertandingan yang krusial, namun perjalanan kami harus terus berlanjut. Kami memenangkan 17 pertandingan dari 21 pertandingan dan kami tahu sisa pertandingan akan sama sulitnya dengan pertandingan ini.